Selamat pagi siswa kelas 7A, B, dan C. Sebelumnya, perkenalkan saya Miss Lydia, dan saya juga mengucapkan selamat datang siswa-siswi yang baru yang sudah bergabung di SMPK 3 Bina Bakti khususnya ya. Dan kita akan belajar bersama selama PJJ nantinya lebih enjoy dan lebih asik lah gitu ya dengan kondisi sekarang. PJJ itu mungkin kalau untuk siswa baru sekarang ini lebih ke belajar dari online ya, belajar jarak jauh. Tapi bukan berarti kalian semua jadi terhalang. Nah, di sini nanti Miss Lydia akan menjelaskan tentang PJJ jarak jauh itu yang gimana ya Miss. Nah, mungkin dalam belajar bahasa Indonesia ada hal-hal yang harus kamu lakukan dalam materi Wisdia, karena materi bahasa Indonesia itu banyak dan lumayan, kalau dibilang babnya banyak, materinya juga banyak. Nah, jadi hal-hal yang perlu kalian selesaikan dalam belajar bahasa Indonesia, belajar online khususnya ada tugas, penugasan, juga pengerjaannya, lalu kemudian untuk penyelesaiannya itu boleh diselesaikan di CR atau Classroom yang sudah join nantinya, yang sudah join oleh yang sudah diundang atau di-invite oleh Mr. Haris. Nantinya menyelesaikannya juga beda macam-macam. Ada yang bisa di CR, ada nanti yang di post di IG atas nama Miss Lydia. Nah, adapun nanti yang akan kalian kerjakan dalam materi bahasa Indonesia lumayan banyak, terdiri dari bahasa Indonesia itu ada 8 bab, tapi 8 bab itu bisa satu bab itu ada 4 KD. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengerjakan itu, dan juga mau tidak mau juga harus kita kerjakan. Nah, di sini yang nanti akan dalam penugasan bahasa Indonesia, yang pertama itu selain Miss nanti konvers tentang materi, nanti juga ada latihan yang dikerjakan di CR, nanti juga keterampilan. Nah, hal-hal yang kamu lakukan itu di keterampilan itu ada 4, ada praktek, ada produk, ada proyek, dan portofolio. Nanti kamu bingung, Miss itu keterampilan itu maksudnya gimana ya Miss? Nah, kalau yang di keterampilan itu praktek itu dulu ingat nggak kamu waktu di SD? Di SD itu kamu kalau di bahasa Indonesia itu ada 4 aspek. Kalau KTSP ya, KTSP apa ya Miss? KTSP itu kurikulum tingkat satuan pelajaran, yang dimana ada aspek berbicara, aspek mendengarkan, aspek menulis, dan aspek membaca. Nah, bedanya karena kita di bukan KTSP, kita di kurikulum 13, jadi prakteknya disuruh berbicara. Karena mungkin di PJJ, jadi prakteknya seharusnya kalau di KBM atau belajar di depan kelas di sekolah itu anak presentasi di depan kelas, di depan anak-anak yang lain. Karena ini PJJ belajar daring, jadi kamu prakteknya kamu akan menyampaikan apa yang bisa diinstruksikan sesuai dengan bab materi. Contoh kayak nanti deskripsi, puisi, ataupun nanti bab materi lain tentang prosedur. Nah, kamu menyampaikan melalui nanti kamu shoot di rekaman di video, nanti kamu post ke IG atas nama Miss Lydia. Nah, itu kalau praktek. Kalau yang produk gimana Miss? Produk itu adalah produk yang sudah kamu save, yang sudah kamu cari data, yang kamu simpan dalam bentuk PowerPoint yang sudah kamu susun, nanti kamu kirim PDF-nya ke CR gitu ya. Nah, bagaimana proyek Miss? Proyek itu adalah poin dari pengerjaan dari poin 1 dan poin 2. Itu kalau proyek itu proses. Mungkin kamu apakah proyeknya dibantu oleh mami, papi, saudara, atau orang lain mengerjakan, sama sekali kamu tidak mengerjakan, itu akan ada pengurangan nilai poin, karena dalam keterampilan ini masing-masing poin itu memiliki nilai 100. Nah, kalau yang portofolio itu adalah laporan hasil ataupun jurnal, laporan hasil dari keseluruhan tentang aspek berbicara, aspek menulis, dan dari keseluruhan dari praktek, produk, proyek ya, yang dimana isinya menjelaskan tentang apa itu deskripsi ya, apa itu contoh ya, saya ambil dari tentang teks deskripsi yang menjelaskan tentang latar belakang deskripsi, mengapa kita harus belajar deskripsi, maka kita harus mengetahui tentang informasi deskripsi, kemudian ciri-ciri dari deskripsi itu apa gitu ya, kemudian juga
tujuan dan manfaat deskripsi itu untuk apa, seperti itu. Lalu ciri-cirinya, jenis-jenis deskripsi, lalu deskripsi itu apa yang dijadikan teks, bisa ya banyak dijadikan teks ya deskripsi ya. Mungkin deskripsi itu lebih ke menjelaskan informasi tentang misalkan tempat-tempat objek ruangan, atau juga tempat-tempat kuliner, atau juga dengan benda itu banyak hal ya. Benda bisa juga mungkin bendanya kayak meja, kursi, itu bisa dideskripsikan. Atau juga seperti kayak makhluk hidup, mungkin kamu kalau punya hewan peliharaan, seperti kamu punya peliharaan dogi atau apa dan lain-lain, itu bisa kamu deskripsikan kenapa kamu pelihara dogi gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau nanti si portfolio itu tentang dari menjelaskan tentang laporan. Nah karena tadi Miss menjelaskan tentang deskripsi, nah kita ini kan masuk ke materi tentang deskripsi nantinya ya, yang si bab satunya. Misalkan di sini akan mencantumkan tentang deskripsi dengan judul deskripsi. Nah deskripsi itu apa Miss? Dulu kan waktu kamu di SD kan, itu deskripsi itulah sebuah karangan atau disebut dengan teks ya, kalau kategori teks. Sekarang kategori teks disebutnya itu teks. Kalau sekarang di K13 di waktu kamu di SD mungkin masih guru bahasa Indonesia kamu masih mengatakan paragraf, padahal mah itu mah sudah di kategori sudah diganti menjadi teks. Sebenarnya masih sama sih, cuman sudah diganti jadi lebih sudah diarahkan kepada teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa ya Miss? Deskripsi itu adalah gagasan atau gagasan utamanya yang dikembangkan atau sudah dikembangkan dengan sejelas-jelasnya, kemudian diberikan pendapat. Nah seperti ini ya, kita lihat ini ada teks gagasan deskripsi. Kita lihat di sini gagasan atau dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan sejelas-jelasnya dalam pengertian. Teks itu dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah peristiwa, objek, tempat dalam bacaan atau pembacaan. Nah ini bisa dilihat. Lalu ada struktur deskripsi. Nah mungkin kan kalau karena kamu di rumah situasinya ya, kamu mungkin kayak lebih mengarah ke identifikasi. Itu struktur identifikasi. Miss, identifikasi itu apa ya Miss? Identifikasi berupa identitas. Jadi kamu menjelaskan informasi tentang sebuah objek. Katakan kalau saat ini kamu sedang belajar di ruangan kamar tidur atau di ruangan belajar khusus di rumah, mungkin ada spesial. Nah kamu itu deskripsikan tentang si ruangan tersebut. Mungkin dilihat dari identifikasinya secara umumnya dulu ya. Jadi apa yang kamu jelaskan? Mungkin ruangan saya adalah tempat belajar yang dikhususkan dari rumah, seperti itu ya untuk yang identifikasinya. Lalu ada tentang deskripsi bagian. Nah kamu harus menjelaskan dari si ruangan itu, deskripsi bagian itu apa aja sih yang di deskripsi bagian yang harus bagian-bagian dari sebuah ruangan. Kemudian manfaat, deskripsi manfaat. Miss, deskripsi manfaat itu bagaimana ya Miss? Nah deskripsi manfaat itu fungsi dari ruangan itu untuk apa? Yang kan selain kamu belajar, fungsinya ngapain lagi selain kamu belajar? Apa kamu gunakan untuk ruangan itu kamu pakai juga untuk santai atau bermain, atau mungkin kamu duduk yang manis? Nah di sini karena memang di dalam bukunya, di buku mandiri nantinya akan kamu pegang, saya mengambil mungkin salah satu contoh sekolah kita ya. Mungkin karena saya cinta Bina Bakti ya, sekolah kita ya, saya hanya mengambil lingkungan SD aja, karena kemarin saya cari di internet di Google, lingkungan SMP kita belum ada di Google-nya, adanya masih yang di sekitar di Bima ya. Jadi saya mengambil lingkungan SD. Nah kira-kira dari informasi sekolah tentang si SD ini apa yang kamu tanggap gitu ya? Istilahnya coba kamu kenali, kamu identifikasi bagaimana sih situasi lokasi tentang lingkungan sekolah Kristen Bina Bakti khususnya SD, unit SD ya. Kalau ada tampilannya. Nah di sini Miss kasih ada unsur 5W-nya ya. Itu unsur 5W itu yang terdiri apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Tapi ini karena saya buat versi bahasa Indonesia, kalau di K13-nya sudah diubah menjadi adik Simba. Nah ya, jadi apa yang ada di dalam, kalau dilihat ya dari apa ya, dari sebuah pertanyaan, apa yang di dalam sekolah Kristen Bina Bakti.
kapan berdirinya, di mana tempat lokasinya, siapa pemiliknya, mengapa Sekolah Kristen Bina Bakti mengapa Sekolah Kristen Bina Bakti didirikan, terus bagaimana proses pembuatannya. Nah, seperti itu ya, bagaimana proses berdiri seperti itu kali ya. Nah, kembali ke sekolah, bukan hanya sekolah aja ya, saya lebih mengambil ke tempat wisata. Saya mungkin karena cinta Pangandaran kali ya, misalnya ya. Jadi saya mengambil lokasi tentang Pangandaran. Nah, siapa sih yang nggak pernah ke Pangandaran? Pasti kamu pernah dong ke Pangandaran. Kira-kira dari Pangandaran, coba kamu berimajinasi kalau dibilang bahas sekarang berhalu ya, coba kamu berimajinasi membayangkan pantai dari si Pangandaran ya dalam bentuk teks. Nanti penugasannya yang akan kamu kerjakan di CR-nya tentang beberapa objek, mungkin jangan semua objek tapi pilih salah satu objeknya ya, tentang Pangandaran. Nanti seperti ini teksnya, pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan, menyegarkan pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Ini dari segi identifikasi, dari seperti yang saya bilang, kalau di deskripsi itu memiliki struktur ya. Jadi ketika membuat teks nantinya harus sesuai dengan struktur, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup gitu ya. Nah, jadi nanti kamu jelaskan dulu dari segi identifikasinya yang seperti ini teksnya. Nanti kemudian, atau mungkin seperti kayak tadi Miss bilang, ruangan adalah tempat di mana untuk dijadikan tempat belajar. Tapi ruangan apa? Ruangan ada banyak ya. Nah, kemudian dilihat dari segi bagian ya, kembali kepada pantai. Di sebelah kiri, nah ini bagian itu lah, maksudnya bagian-bagian. Kalau mungkin kamu di ruangan kamu kan ada bagian-bagiannya. Sebelah kiri mungkin meja, sebelah kanan mungkin letak dari posisi lemari kamu. Nah, karena ini membahas tentang pantai, nah jadi saya lebih kepada bagian. Di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang sudah tidak asing lagi namanya, yaitu Pasir Putih. Pasir Putih ini merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran sesuai dengan namanya. Ya juga sih, misalnya waktu kesana ini memang ada sih pasir putihnya di sana ya. Nah, dan lain-lain, banyaklah pantainya. Kemudian dari segi dari segi juga manfaat ya, manfaat. Kemudian juga manfaat. Kalau kita berkunjung ke Pantai Pangandaran itu, manfaat apa yang kamu dapat? Kalau misalnya dia mungkin menyejukkan, menyegarkan, kemudian juga menambah pengetahuan dan pengalaman ketika berkunjung ke pantai tersebut. Manfaatnya ada yang didapat, ada yang dipetik ya, karena banyak spot-spot foto, apalagi misalnya senang sekali selfie ya, itu bagus sekali untuk spot-spot foto gitu kan. Jadi salah satu juga bisa saya referensi juga ke teman-teman, itu bagus dengan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, ternyata bukan hanya pantai aja, juga dijadikan deskripsi. Kalau kita lihat juga ini kan perpus ini saya mengambil saya belum melihat perpus kita yang di Bima ya, saya mengambil dari Google-nya. Miss juga mencoba yang perpus kita yang di sini, belum juga ada di Google-nya. Saya mengambil perpus yang di Bima, kalau salah satu fotonya ini yang kita lihat, ini contoh gambar dari perpustakaan Semak 1 Bima ya. Kalau kita lihat ini, mungkin kamu sudah tahu perpus itu apa sih? Mungkin tempat makan ya. Perpus ya, otomatis perpus itu tempat belajar, tempat penyimpanan buku-buku. Buku itu bisa macam-macam, bisa ada buku fiksi, non fiksi, bisa juga ensiklopedia buku dan lain-lain. Nah, tapi bukan hanya buku yang kita dapat, mungkin juga lebih kepada hening ya. Nah, seperti itu dari pantai. Nah, kemudian saya juga melihat di sini ya. Nah, ini ada saya tunjukin lagi bab. Nah, ini tentang nantinya yang akan kamu penugasan kamu. Nah, nanti kamu akan menceritakan tentang pengalaman kamu ya, tempat baru yang menggunakan deskripsi. Nanti di sini ada penjelasannya. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Itu nanti penugasannya akan saya instruksikan nanti di CR-nya. Cuma nanti penugasannya kamu lebih menceritakan tentang pengalaman kamu. Nah, di sini ada kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau tertentu.
Kemudian penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian ini ada kita lihat. Nah, penggambaran informasi. Ini dari buku Erlangga ya, misalnya ya. Nah, nanti kamu akan penugasannya menceritakan pengalaman kamu di tempat baru menggunakan teks deskripsi. Pengalaman apa yang kamu dapat? Mungkin tempat, kalau lingkungan SMP belum ya, karena ini masih PJJ ya. Doakan saja ya supaya COVID-19 ini segera berakhir dari dunia ini ya. Nah, mungkin hal objek-objek yang lain dulu yang pengalaman yang kamu dalam membuat deskripsi nanti. Lalu, nah ini menjelaskan objek, fisik objek. Fisik objek itu gimana Miss ya? Lebih kepada ciri-ciri fisik objek ya. Nah, ciri-ciri, terus psikis objek, menulis teks deskripsi. Nah, ketika Anda atau kalian menulis teks deskripsi, tentukan dulu temanya atau memilih objeknya. Kan tadi Miss bilang, udah semua objek dijadikan deskripsi. Nah, kalau kamu semua bikin teks deskripsi, kamu nanti kewalahan. Kemudian, nah ini yang lebih masuk kepada produk. Kamu kumpulkan data-datanya. Jadi nanti kamu akan jelaskan. Kemudian membuat kerangka karangan. Nah, mengembangkan karangan menyunting teks, ya. Nah, itu adalah tentang sebuah deskripsi. Nah, jadi semoga ya ini berakhir. Nah, nanti dalam 6 bulan ini, 1 semester ini, kita akan banyak akan nanti kita bahas tentang pembelajaran tentang beberapa teks. Nanti kan di dalam bahasa Indonesia itu bukannya tentang deskripsi juga, tapi mungkin dalam teks itu akan juga akan menjelaskan lebih kepada strukturnya lagi, lebih detailnya. Nah, sekarang lebih kepada umumnya. Jadi dalam bahasa Indonesia ya, kita lebih banyak kepada menyusun teks ya. Cukup sekian dan terima kasih, dan semoga enjoy dan semoga bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih.